Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 11 dari kelas T4201 yang beranggotakan Agnia, Rehan, dan Rosalia. Di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek dari perancangan sistem informasi yaitu bernama My2. Dimulai dari business case, yang pertama ini project definition. CV2 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan memproduksi LSD di bidang home appliance. CV2 akan merancang sebuah sistem informasi produk yang berbasis website yang bernama My2 sebagai fasilitas yang memudahkan karyawan untuk membeli material, mengolah transaksi, dan membuat pengadaan secara online. Dari project objektif itu ada 5. Yang pertama ada spesifik. CV2 ini memerlukan sebuah web yang dibuat untuk mempermudah pengolahan data informasi yang meliputi data karyawan, transaksi, dan data produk. Yang measurable-nya itu CV2 memiliki tujuan agar mencapai meminimalisir kesalahan yang ada di sistem tersebut dengan maksimal 5% error dan 100 aktivitas yang dilakukan. Achievable-nya yaitu untuk merancang proyek antar pihak pengembang dan user. Lalu ada realistiknya. Penggunaan software ini dilakukan untuk memudahkan aktivitas proses yang terjadi di CV2 dan time base-nya yaitu kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah itu ada system definition. Di system definition itu digunakan untuk menggambarkan kejadian nyata kepada sistem yang baru. Sistem ini akan mempermudahkan pengguna untuk mengelola proses bisnis yang terdiri dari employee, finance, procurement, dan production. Sistem ini akan dirancang berdasarkan aktivitas proses bisnis yang berlaku di CV2. Dalam pengembangannya, ada beberapa tahap yang yaitu menganalisis proses bisnis dengan activity diagram keseluruhan, kemudian penginputan database menggunakan MySQL, XMPP, PHP, dan metode flowchart. Lalu ada sistem functionnya, yaitu fungsi di sini yaitu melakukan procurement, mempermudah CEO memantau proses, mempermudah customer dalam pembelian, mempermudah admin mengelola data pesanan, memudahkan perusahaan dalam memantau proses, dan melakukan material request. Sistem fiturnya yang terdapat ada di website itu ada fitur admin, production, finance, dan procurement. Exact team kriterianya yaitu ada beberapa yang harus dicapai. Yang pertama ada admin, dapat menampilkan data pegawai, memasukkan data pegawai, dan mengubah data pegawai. Kemudian ada finance, nanti finance dapat mengubah menu resep, yaitu kemudian dapat menghapus menu resep, dan dapat melihat jurnal. Untuk production dapat menampilkan material request, mengubah, dan membuat. Kemudian procurement dapat melihat data material, memasukkan, dan membuat data material. Lalu ada sistem user level, ada 3, yaitu admin, user staff, dan user manager. Dan jumlah usernya itu 1 admin, 4 staff, dan 1 manager. Kemudian ada admin, yaitu admin ini memiliki user tersebut untuk memiliki akses keseluruhan website yang dibuat sebagai pengembang web dan bertanggung jawab atas semua aspek. Kemudian ada manager dan production staff, memiliki akses meliputi produk, MPS, material, dan BOM, dan memiliki peran untuk memastikan proses manufaktur berjalan. Lalu ada manager dan finance staff, yaitu mengelola data jurnal, procurement transaction, receive, dan pengajuan. Selain itu, staff dan manajer bertanggung jawab terhadap keuangan, perencanaan, dan memberikan insight yang terbaik untuk penentuan bisnis. Lalu ada manajer dan procurement staff memiliki akses untuk mengolah data procurement material request, dan transaksi procurement. Selanjutnya ada business requirement. Ini tuh dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Kita ntar jadi tahu apa aja stakeholder dan seperti apa teknologi yang digunakan. Yang pertama ada stakeholder-nya itu ada owner-nya itu CV2, CEO CV2, user-nya itu admin, employee, production staff, procurement staff, finance staff, dan manager. Lalu customer-nya itu konsumen CV2, analisnya itu pengembang IT dari FRI 11 yaitu kami. Kemudian ada analisis user profile. Di sini ada admin, yang seperti tadi dijelaskan, lalu ada production staff, lalu ada procurement staff, dan finance staff.
Kemudian ada business requirement-nya, masih business requirement itu proses business existing. CV2 ini menggunakan sistem yang belum terintegrasi. Jadi semua informasinya itu terkaitannya tidak langsung diterima oleh divisi lain, sehingga membutuhkan transfer data dan informasi secara manual, sehingga waktu yang dibutuhkannya pun lebih lama untuk mengolah informasi tersebut. Kemudian ada proses bisnis usulannya. Nanti CV2 ini mengembangkan sistem integrasi berbasis web dengan pembuatan web tersebut dapat mengolah interaksi yang terjadi antar divisi, sehingga mempermudah akses informasi dari satu divisi ke divisi lainnya, dan begitu pula waktu yang digunakan akan lebih efisien. Lalu ada data objeknya, ini untuk database-nya yang kita gunakan, ada dari entity-nya seperti ini. Lalu di sini ada file and database structure. Jadi ini adalah proses alurnya dari setiap entity diagram, entity tersebut yang berhubungan satu sama lainnya. Dan nah di sini ada use case diagram, yaitu di mana yang berlogo orang ini adalah usernya, yaitu production staff, procurement staff, finance staff, dan admin. Kemudian memiliki beberapa aktivitas seperti yang ada di berlogo bulat tersebut. Activity diagram itu menggambarkan berbagai aktivitas pengguna atau sistem orang yang melakukan setiap aktivitas dan alur berurutan dari aktivitas tersebut. Berikut merupakan diagram aktivitas yang berada dalam CV2. Ya, pertama dari MPS menu ini bisa di view, create, update, dan delete. Produk menu juga sama. Lalu ada bawah menu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang activity diagram pada sistem desain. Kemudian setelah bawah menu itu terdapat material request menu, lalu ada view procurement menu dan view material menu, yang kemudian ada login menu dan logout menu, lalu ada procurement menu, lalu ada material menu, kemudian ada procurement transaction menu, lalu ada receipt menu, kemudian ada salary menu, kemudian ada journal menu, lalu ada procurement transaction menu dan invoice menu, kemudian ada employee menu, lalu ada account menu, dan saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, di mana sequence diagram ini yang terdapat pada UML digunakan untuk menggambarkan deskripsi dari setiap skenario yang ada pada use case. Nah, di dalam ini terdapat aktor, objek, division bar, lifeline, dan lain-lainnya. Berikut merupakan sequence diagram yang ada pada perusahaan kita. Nah, yang pertama ini ada MPS pada production staff. Lalu ada produk. Kemudian ada BOM. Lalu ada material request. Lalu ada procurement dan material. Dan ini sudah memasuki procurement staff, di mana ini terdapat procurement, lalu material, kemudian ada procurement transaction, material request, lalu ada receive, kemudian ada salary, dan ada journal menu, kemudian ada procurement transaction dan invoice, kemudian ada employee, dan ini sudah memasuki bagian admin. Kemudian ada account. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interface design, di mana interface design ini digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambar yang terlihat nantinya akan menyerupai wujud yang sebenarnya. Dan ini adalah contoh interface design pada login page. Dan ini terdapat pada material page, kemudian material data input page, kemudian ada product page dan data inputnya juga, lalu ada procurement page dan data input, MPS page dan data inputnya juga, kemudian ada BOM page dan data input page juga,
Lalu ada procurement transaction, kemudian ada data input untuk product transaction juga, invoice page dan invoice data input page, journal page dan journal data input page. Kemudian ada receive page, kemudian data input page-nya juga. Kemudian ada salary page dan salary data input page. Lalu ada employee page, kemudian ada data inputnya juga. Lalu ada division page, kemudian ada data inputnya juga. Lalu ada account page, kemudian account data input page. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan source code. Nah, source code ini yaitu rangkaian pernyataan atau sebuah deklarasi yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman komputer yang dapat terbaca oleh manusia. Nah, ini merupakan source code dari kelompok kami. Di sini ada untuk login dan juga logout. Kemudian di sini ada view-nya yang meliputi employee, footer, header, home, login, dan lain-lain. Di sini ada sistem untuk add account, add employee, procurement, material, delete salary, update BOM, dan lain-lain. Kemudian setelah menjelaskan ini, saya akan membuka web yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan hasil dari tampilan web yang telah kita buat menggunakan codingan yang tadi. Nah, di sini kita tinggal memasukkan menggunakan admin underscore Rehan ini sebagai production. Salah deh. Maksudnya prod underscore Ray. Nah, di sini merupakan tampilan dari production page. Ada MPS, ada produk, ada material, material request, BOM, dan juga procurement. Seperti ini. Ini merupakan MPS, ini merupakan produk, material dari kelompok kami, material request, BOM, dan juga procurement. Kemudian kita menggunakan akun finance. Ini merupakan tampilan dari account finance. Di sini ada jurnal, ada procurement transaction, salary, dan juga receipt. Jurnal terdapat seperti ini. Di sini ada procurement transaction yang telah kita lakukan. Lalu di sini ada salary dari setiap karyawan. Dan ini receipt. Kemudian yang terakhir kita akan login menggunakan akun procurement. Nah, di sini merupakan tampilan dari account procurement. Di sini ada menu procurement, masih ongoing, lalu ada procurement transaction, lalu ada material, kemudian ada material request, dan juga ada receipt. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.